Untuk syuting seharian, aku butuh ekstra energi. Untung ada Frisian Flex susu sereal kopi. Frisian Flex 100 tahun dipercaya di Indonesia dengan ahli nutrisi terbaik. Memadukan susu segar dengan kopi dan sereal halus untuk ekstra energi. Nikmat. Tiap pagi susu Frisian Flex untuk ekstra energi sepanjang hari. Panitia Om Boni. Om Boni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah nggak kompak nih. Masih sore ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau ini MC-nya yang mundur. Oke, alhamdulillah kita sudah dapat berkumpul di Joglo Talas di Laras Asri Salatiga di acara Jamnas dan Munas Suzuki XL7 Indonesia XL7 ID yang diselenggarakan pada tanggal 10 dan juga 11 Februari. Mohon izin sebelumnya, mungkin masih banyak rekan-rekan yang lagi menuju ke sini, cuma wis tak mulai duluan. Sebelumnya salam sayang dan salam hormat untuk sesepuh-sesepuh XL7 ID. Mau bahas sayang banget apa sayang aja?
Oke, Om Hans, mohon izin Om dimulai acaranya. Om Samin, Om Matim, Om Sofwan, dan Om Deddy, juga om-om yang lainnya. Untuk mengawali kegiatan Jamnas dan Munas 2 hari ini, kita langsung masuk di kegiatan pertama. Semoga dengan ada kegiatan pertama dan diawali dengan doa pembukanya nantinya, bisa menjadi keberkahan untuk Suzuki Excel 3 Indonesia ke depannya. Untuk itu kita sambung juga dengan acara bakti sosial yang sudah dipersiapkan oleh panitia Jamnas dan juga Munas. Untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilakan Om Boni untuk perwakilan bakti sosial. Yayasan Ar-Rahman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bakti sosial tepatnya kepada Yayasan Ar-Rahman ya Pak, Kota Salatiga, yang dimana pembimbing serta pengasuh santrinya ada Ibu Siti Komariah, dan juga nantinya untuk memimpin doa ada Pak Nur Taufik. Betul ya Pak ya? Sini adik, naik adik. Duduk aja nggak apa-apa, duduk dulu nggak apa-apa. Mohon izin teman semua, kita awali dengan memanjatkan doa agar acara kita 2 hari ini selalu diberikan keamanan, keselamatan, dan juga tentunya kesehatan untuk kita semua. Monggo Pak Nur Taufik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan di sini kami memimpin doa dengan keyakinan agama Islam. Intinya semua doa kita sama, mohon keselamatan kepada Sang Pencipta agar kehidupan kita mendapat keselamatan dari awal sampai akhir dalam kita melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita. Untuk sebelumnya nanti mohon keikhlasan baca suratul Fatihah sareng-sareng bersama-sama sebagai doa pembuka. Bifadlillah wasilati Rasulillah lihadinatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika fi masjidah ya Allah ya Rabbi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا إله إلا أنت يا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك اللهم أن تدفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغياء والقهضاء والشتائت والأمراض والشتائت والأمراض. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر.
اللهم يسر ولا تعسر فإن عسرة والعسر عليك يسير برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين نسألك اللهم صحة وعافية نسألك اللهم صحة وعافية نسألك اللهم صحة وعافية نسألك اللهم حسن الخاتمة ونعوذ بك بكرمك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يهدني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Semoga Allah Ta'ala memberikan ijabah pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Taufik, Bapak dan juga Ibu dari perwakilan Yayasan Ar-Rahman Kota Salatiga. Aku mau ngajak ngobrol dulu. Kamu namanya siapa? Rio Kiri Narendra. Satrio. Kiri Narendra. Umurnya berapa? 8 tahun. Udah sekolah belum? Sudah. Sudah. Belajar yang rajin. Betul ya? Iya. Semoga kedepannya menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Betul? Semangat ya? Oke? Tos dulu dong. Nah, yang satu namanya siapa nih? Boleh pinjam mic-nya? Ya, Firza Hilmi Putranto. Irzil? Firza Hilmi Putranto. Irza. Ya. Oke. Umurnya berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Berarti kelas 1 5. SMA, bukan? Oh, bukan ya? Kelas 5. Kelas 5. Oke. Belajar yang rajin pokoknya. Tetap semangat. Jadi anak yang soleh dan juga berguna bagi nusa dan bangsa nantinya. Amin. Oke. Demikian doa pembuka dan juga selanjutnya mohon izin untuk Ketua Panitia Om Boni Tamrin dan juga Ketua Umum Om Hans untuk memberikan bakti sosial kepada Yayasan Ar-Rahman. Seksi dokumentasi boleh. Mohon izin pimpinan dari yayasan jangan dinilai dari nilainya. Tapi ini niat baik kami dari komunitas teman-teman. Ini kebetulan dari seluruh Indonesia, dari Jawa Timur, kemudian dari Jakarta, Bekasi, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah sendiri. Semoga ini menjadi manfaat dan bisa menular khususnya di JDC ini bisa berkolaborasi nanti dengan yayasan dalam bentuk kegiatan apapun yang tentunya bisa memberikan kontribusi terhadap yayasan. Mohon izin sekali lagi semoga ini bermanfaat. Aman foto dulu pakai handphone. Kemana?
Makasih ya Bu. Oke, terima kasih untuk Yayasan Ar-Rahman Kota Salatiga yang sudah berkenan hadir di acara Jamnas dan juga Munas Suzuki Asia 7 Indonesia Asia 7 ID di Laras Asri Kota Salatiga. Nah, saya gangguin dulu yang lagi makan, kita lanjut ke acara selanjutnya. Yang lagi ngopi atau belum ngambil kopinya silakan diambil dulu kopinya. Diambil snacknya. Boleh? Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ada baiknya kita diperbolehkan untuk membakar semangat dulu. Boleh? Ini bukan membedakan salah satu chapter ya, tapi ya udah itu lebih enak kayaknya. Boleh ya? Jadi kalau tak sebut susu juga saya tujuan. Jawabannya? Oh, berat, bener. Enggak salah kan? Suzuki X7 ini. Hurrah! Sekali lagi. Suzuki X7 ini. Hurrah! Oh, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita langsung masuk di acara. Sambil dimakan, sambil diminum kopi ataupun tehnya. Ini sebenarnya out of the box acara ini yang selanjutnya. Tapi kalau bahasa dulunya apa ya? Jas merah ya Pak. Jangan sekali-sekali engkau melupakan sejarah. Betul ya? Nah, begitu juga dengan komunitas kita. Ada baiknya kita mengingat kembali, flashback kembali. Seperti apa visi misi kita di belakang, cikal bakalnya seperti apa. Lalu nantinya ada curhatan apa, ada saran apa nantinya yang bisa selalu mereminder kita. Saat kita lupa akan tujuan dan juga keinginan dari kita semua, kita bisa langsung play nanti videonya. Oh ini ya, seperti ini ya curhatan kemarin obrolannya. Dan semoga dari hal yang sesederhana itu makin mempererat, makin membuat semangat masing-masing member di tiap-tiap chapter makin terbakar lagi dan makin guyup dan solid. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan langsung. Yang nomor satu ada nama saya nih. Iya, orang MC-nya kok. Saya sebagai MC dan juga moderator nantinya. Kita akan direkam. Nantinya bisa untuk bahan-bahan rekaman ini bisa kita edit. Bisa tayang di official kita. Menjadi bahan dokumenter. Bukan begitu ya om-om semua ya. Mohon izin kita langsung panggilkan. Untuk Om Hans. Untuk Om Hans. Lalu selanjutnya. Oh males manggil yang ini nih, serius. Kalau dia naik, takutnya dibilang saudara kembar mas. Mana orangnya? Om Erwin. Om Erwin. Mau naik apa aku naikin? Enggak. Lalu selanjutnya Om Koko. Lanjut Om Loki. Lalu perwakilan dari chapter. Ini juga kita harus tanya nih. Ketua chapter Jakarta Raya Chapter Om Sofwan. Silakan naik ke atas panggung. Om Sofwan. Lalu dari Jabar Banten Om Angga. Sudah ada? Lalu Om Angga. Om Angga belum ya? Oke. Om Sofwan silakan. Nah, nih dua orang ini sisanya yang salah satu, bukan salah satu sih, salah dua
yang menginspirasi kami di Jakarta Raya Captor. Yang pertama Om Atim, silakan naik Om. Naik genteng. Kok biasanya moga-moga. Nah yang terakhir, perwakilan dari Ketua Captor JTC, Om Deddy, silakan. Sini lo, deket-deketan. Pengen tanya sopo? Kosong. Oh, ini tak cabut saya. Oke, dirapatkan lagi. Coba sudahin rem semua. Sudahin rem semua. Om Dito. Udah kan? Ayo kita tidur yuk. Biarin pada duduk di atas yuk. Enggak ya. Oke, kurang satu berarti ada Om Angga tadi ya. Belum sepertinya. Udah datang. Nah, mic-nya yang satu standby deh. Kita ada beberapa rangkaian di acara sharing session kali ini. Ya, yang akan menjadi dokumenter dari Suzuki SLTJ Indonesia. Yang tadi aku bilang, kalau kita, ada seniorku di Suzuki, Mas Oni Reski. Mohon izin Mas Oni. Jadi saat kita ada salah langkah ataupun apa, ingat kembali. Oh, kita sudah ada sharing session dan ini akan menjadi selalu mengingatkan kita akan sejarah XL7 ID. Oke, Suzuki XL7 ID. Oh, mantap. Oh, Om Hans seperti ini aja. Oke, kita mulai sebentar ya Om Hans ya. 2, Om Erwin satunya. Nanti mic-nya muter. Kamera udah siap semua? Ini tapi nggak tayang di Micet kan nggak? Micet nggak tayang ya? Oh, Bigo. Oh. Ojo tegang-tegang Om. Ekstrim. Gilang, ini bisa langsung Om. 50.000 nggak kena gigi. Oke, udah siap semua? Pak Dito, udah siap? Aku mohon izin ya, ini kan nanti bakal tayang. Jadi aku boleh pakai welcome back-nya beda ya. Biasanya kan di channelku pakai namaku. Nah sekarang ya pakai welcome back Suzuki XL7 Indonesia Lovers. Gitu ya. Hah? PPN? Terus berantem aja, gelut ini. Nah ayo, ayo. Oh, apa? PPN? Salah, ya kan? Nah gitu nih. Emang saudara kembar susah. Sini mau deket aku nggak? Udah siap? Oh, lihat video dulu ya. Kita lihat video dulu ya. Kita lihat video dulu nih perjalanan XL7 Indonesia. Buat om-om yang lain kita nonton video. Nggak ada yang ini kok, aneh-aneh kok videonya. Dari awalnya kita bersama musyawarah nasional pertama di Jogja. Kisahnya dengan semangat bersaudara kita bisa terbentuk dengan komunitas XL7. Waktu terus berjalan berkembang dengan member-member bertambah dari beberapa daerah dengan semangat bersatu demi persaudaraan komunitas Suzuki XL7. Tanda tawa
yang kita lalui bersama semakin menambah kekompakan tim Suzuki XL7. Para pemilik kendaraan mobil Suzuki Seven, kita bisa menjadi saudara. Terbentuknya komunitas ini menambah saudara-saudara kita di segala kota, dimanapun kita berada, satu roda Suzuki XL7. Walaupun sederhana, tapi kebersamaan yang kita lalui tidak akan dilupakan. Halo. Ini persembahan kita. Suzuki XL7 ID. Hurra! Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi mohon izin di video kali ini saya izin Anugrah Radi menjadi moderator untuk menjadikan video ini nantinya selalu kita kenang, selalu kita tonton, selalu kita lihat. Dan ingat apa yang tadi sudah disiapkan oleh panitia, thank you banget panitia. Sudah memberikan ataupun reuni kembali tentang kegiatan-kegiatan apa sih yang sudah dilakukan oleh kita semua. Kegembiraan apa sih yang sudah kita lewati bersama. Dan tentunya harapannya pasti kita semua sama ke depannya. Membawa XL7 ID jauh lebih baik ke depannya. Entah dari tiap-tiap cater ataupun nasional. Setuju? Suzuki XL7 ID. Hurra! Nah, kita masuk ke segmen berikutnya, segmen perkenalan nih. Pasti kan, mohon maaf, kalau dari Jakarta bingung nih. Nih siapa-siapa aja, ya kan? Yang ada di atas, bener ya? Nah, karena memang Jakarta mungkin hampir terakhir yang berdiri ya Cap ya, Om Sofwan ya. Nah, jadi sekarang kita mohon izin untuk perkenalan. Pertama kita awali dari Om Hans. Silakan Om Hans, mungkin banyak ada member-member baru yang belum tahu Om Hans. Sini berdiri ya. Siap. Disuruh senior harus ngikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak keluar dah. Saya nama lengkapnya Moh Sulhan.
Hanya biasanya dipanggil dengan keluarga besar itu biasanya Hans. Ya, biar agak kelihatan kebarat-baratan bulenya. Bule. Kata orang Madura itu bule gitu ya. Saya kebetulan dari Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Jadi misalkan mau ke Kota Malang, monggo silahkan mampir. Biasanya exit tolnya itu banyak yang salah kalau ke Kota Malang gitu ya. Biasanya ngambilnya ke exit tol Malang. Nah, itu biasanya dibawa ke ujung kabupaten. Nah, itu tepatnya ke Om Deddy itu. Kalau ya itu dekat sekali dengan exit tol Singosari. Masuk ke Kota Malang itu paling tidak 2 menit. Ini alhamdulillah sih Om Sofwan ini sudah sampai, alhamdulillah. Saya yang belum sampai malah. Monggo teman-teman semuanya kalau misalkan ke Malang bisa hadir. Kebetulan kalau usaha saya itu usaha primer. Ini bukan ini ya, kita sharing ya. Siapa tahu karena dalam visi kita itu SL7 itu adalah menjalin kerjasama. Sehingga dimungkinkan nanti antar teman itu sebenarnya bisa kolaborasikan dalam bentuk kerjasama. Hanya ini mungkin belum terrealisasi, tapi secara informal itu biasanya sudah terrealisasi kerjasama. Saya untuk primernya itu adalah sebagai dosen. Di kerjaannya jualan lah ya, ngajar. Kemudian untuk sampingannya sebagai pembisnis juga. Kebetulan saya punya perusahaan namanya Hanspedia dan memiliki beberapa brand. Alhamdulillah kalau seluruh Indonesia sudah ada distributor, insya Allah. Mulai dari Banyuwangi sampai Papua, insya Allah sudah ada dan beberapa negara. Mungkin om-om semuanya mau sharing, monggo, atau mau bekerja sama juga monggo. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin nanti next kita akan lanjut perkenalan lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Hans berarti kemarin itu menjabat ketua umum ya Om Hans ya? Yes. Dan juga dari yang foto kita lihat dari sama-sama di slide yang sudah ditampilkan oleh panitia, mengikuti Munas pertama juga Om Hans ya. Sejarahnya jadi apal banget ya Om Hans ya. Kurang lebihnya ya. Iya, saya melihat foto tadi itu ketika ada yang menyampaikan jangan nangis itu saya memang agak sedih ya. Sedih. Ya. Susah ya. Jadi ya. Sejarahnya itu awal-awal memang kita tidak bisa menutup kemungkinan pertemuan kita semuanya itu diawali dengan pertemuan yaitu slow ya, slow. Dan paling sedih itu adalah pada waktu kita mencoba, slow itu sebenarnya menjadi percontohan tuh Jatim ya. Jadi awal mula kita, ini senior saya, kebetulan berjejer nih, bertiga. Jadi beliaunya Om Luki, kemudian Om Koko, kemudian Om Erwin ini, kemudian Om apa yang meninggal? Bukan yang meninggal, Om Rahman. Ini awal-awal sudah membuat sedih ya. Jadi pertama kali Jatim itu membuat gebrakan di saat Exlo. Awal-awal anehnya Exlo itu pada waktu berdiri jalan, tapi tidak punya kepengurusan. Jadi awal-awal gak ada kepengurusannya. Tapi Jatim sudah membentuk kepengurusan, bahkan membuat apa ya istilahnya ya kopdar pertama. Dan yang membuat kami sedih ada salah satu yang mendesain stiker Eslo pada waktu itu meninggal dunia. Itu yang membuat saya agak apa ya sedih. Perjuangannya itu pada waktu itu mendesain itu diburu waktu, tapi hasilnya cukup baik. Entah kenapa pada saat itu beliaunya meninggalkan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kemudian dengan berjalannya waktu, ya mungkin Eslo pada saat itu kita mencoba untuk berkolaborasi, mencoba untuk menjadi bagian dari Eslo hanya dengan berbeda prinsip visi ya. Yang mungkin pada saat itu yang mewakili adalah saya dengan Om Obe pada saat itu. Kemudian saya mencoba untuk memahami dan meminta kepada teman-teman Eslo yang ada di Jakarta pada saat itu, namun tidak difasilitasi. Kemudian kita sampaikan pada teman-teman Jatim, saya mencoba untuk mengundurkan diri dari Eslo dan Om Obe juga ikut, dan saya menyerahkan sepenuhnya pada Jatim pada saat itu, mau lanjut atau tidak. Ternyata teman-teman Jatim itu mundur semuanya. Dan bukan berarti kita putus silaturahim ya. Jadi sampai sekarang pun saya masih komunikasi dengan Om Ashar, ya, kemudian Om Angki itu kita komunikasi. Jadi hanya beda pandangan saja, gitu ya. Kita sepakat pada saat itu, kemudian agak vakum mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan. Saya sendiri sudah tidak aktif. Hanya para senior, ya para senior sempat menggugah kita untuk mendirikan suatu komunitas. Alhamdulillah pertemuannya difasilitasi oleh Om Atim ini dengan teman-teman, yaitu di Pasuruan tanggal 21 November ya pada waktu itu ya 2021. Nah, itu adalah cikal bakalnya dari SL7ID dan XL7ID. tanggal 27 November. Nah ini saya sengaja baju ini pakai kaos, takutnya saya lupa ini ya, 27 Februari. Ini kaos ini berarti sudah 2 tahun. 2 tahun, artinya sekarang memang saya niatkan untuk saya pakai. Ini adalah di Yogyakarta Munas yang pertama. Saya nggak tahu teman-teman yang hadir ini masih ada apa belum? masih ada. Sehingga di tanggal 27 Februari tahun 2002 pada saat itu adalah Munas pertama SL7ID. Alhamdulillah dihadiri Jatim, kemudian dari BRC, dari Bekasi, kemudian dari Jawa Tengah pada waktu itu. Dan ada beberapa yang dari Sulawesi ya. Sulawesi itu memang izin tidak hadir. Kita mencoba untuk share via streaming pada waktu itu. Ya alhamdulillah sudah terbentuk dengan ala kadarnya yang terkait dengan khususnya ADRT. Di ADRT itu kami, kebetulan saya dengan Om Obe itu juga mengucapkan terima kasih pada Om Obe. Jadi ADRT itu memang kalau om-om semua melihat ADRT mungkin bisa dikatakan kurang bagus atau bahkan kurang menggigit gitu. Karena memang itu adalah perpaduan dari beberapa ADRT dari klub mobil. Kemudian kita mencoba untuk mencari yang paling mudah. Yang sulit-sulit itu kita hapus pada saat itu. Kenapa? Karena dulu berpikirnya bagaimana kita bisa membangun SL7ID itu dari capacity buildingnya dulu, kemudian konsolidasi. Harapannya kita bisa memperbanyak member, kemudian bagaimana semangatnya guyup. Sehingga kalau misalkan melihat dari ADRT itu memang banyak sekali kelemahan, dan itu memang momen yang paling pas pada Jamnas ini. Tentunya ini adalah serangkaiannya adalah Munas. Sehingga teman-teman nanti berpeluang, monggo silahkan dengan kepemimpinan yang baru itu digodok sedemikian rupa ADRT yang ada, tentunya harapannya bisa memfasilitasi teman-teman member seluruh Indonesia. Gitu.
Terima kasih Om Hans. Ada kecil. Kita flashback kembali tentang sejarah. Foto gede Belum kita tanya-tanya lagi. Tadi Om Hans sudah perkenalan, kita geser dulu. Mau dari sebelah mana? Sebelah kanan dulu apa sebelah kiri dulu Om? Kanan. Enggak ada pengurus Loh, yang pusat. pakai topi. Maksudnya pengurus pusat. Wah, Founder lah. Kosek. Nah Om Koko. Silakan Om. Masa kok di bawah berarti? Ayo. Monggo Om Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk Oh ya datang di pernah yang di mohon izin Perawan ya. memperkenalkan diri. Bagi yang belum tahu saya adalah Koko, domisili di Sidoarjo, gabung di SL7 ID sejak bareng teman-teman aja. Itu keseharian saya bisa dikatakan apa ya? Pengangguran sebenarnya. Ini siapa? Koko. Soalnya apa? Udah sudah nih. Jalan. Bisa Om, apa itu? Keseharian saya yaitu nganggur yang pertama. Yang kedua mempunyai usaha kecil-kecilan, tepatnya nggak di Jawa Timur, di Cikarang tepatnya. Mungkin Om dari Jawa Barat tahu Cikarang. Di Cikarang di Jababeka. Di sana mungkin ada usaha kecil, kos-kosan, kontrakan, sewa toko kayak seperti itu. Kenapa kok nggak buka di Jawa Timur? Karena di sana tahu sendiri kan UMR-nya tinggi. Jadi yang prospek di sana dekat kawasan industri. Mungkin om-om yang di wilayah sana promosi dikit ya Om ya, boleh ya. Mungkin om di sana yang mempunyai saudara yang bekerja atau apa membutuhkan tempat tinggal bisa hubungi saya. Siap Om. Terus gitu aja. Terima kasih ya Om. Tepuk tangan. Gitu semua. Nah, lanjut geser ke sini nih. Ada Om Luki. Saya baru ketemu pertama apalagi sama keluarga besar Jawa Timur. Mohon izin. Seringnya ngeliat goyangannya doang, orangnya baru ketemu sekarang gitu Om Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Luki, domisili Sidoarjo. Ya. Ya, makasih Om Luki. Gak apa-apa. Kalau buat Om Luki gak apa-apa pendek. Karena nanti ada bagian dia yang agak panjang itu nanti. Nanti Om, ke sini dulu Om. Nah, dari sini dulu. Ayo Cap, yang buntut. Oh iya, senior dulu bener. Enggak, senior dulu bener. Gak apa-apa, dari Om Atim. Ya. Mau berdiri apa mau pulang ke Jakarta? Cepetan. Saya duduk aja ya. Duduk dulu. Berdiri. Iya, so. Tadi katanya duduk, sekarang diri ngerjain nih. Duduk juga berdiri. Udah berdiri aja deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kawan-kawan semuanya. Mohon izin perkenalkan saya Sofwan Roni dari Kalideres, Jakarta. Saya mulai bergabung, ya kalinya deres. Saya mulai bergabung di komunitas ini semenjak saya terima unit yaitu Oktober 2021. Saya masih ingat waktu itu pas STNK saya turun, saya langsung registrasi. Jadi kan di situ perlu foto ya Om ya, seingat saya itu. Setelah itu saya mulai ikut perkumpulan-perkumpulan, artinya ikut kopdar-kopdar, waktu itu ikutnya ke Bekasi. Karena memang di Jakarta saat itu belum ada. Jadi Desember saya ikut ke Bekasi sampai dengan bulan Februari saya ikut ke Bekasi. Bulan Maret itu saya didesak lah istilahnya, didukung oleh saat itu masih ada Om Dhani sebagai sekjen.
Ayo Om, di Jakarta buat chapter sendiri. Saya mencoba bulan Maret itu kopdar pertama dan alhamdulillah yang hadir hanya 2, saya dan Om Indra saat itu. Terus belum bisa terbentuk di bulan Juni 2022. Akhirnya saya, Om Rafiq dan Om Hadi. Nah, ini bertiga kami sepakat, ayo kita buat chapter Jakarta dengan kepengurusan yang ada. Akhirnya per tanggal itulah chapter Jakarta mulai didirikan. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan untuk kali ini saya dan teman-teman dari Jakarta ada Om Hadi. Om Hadi bisa berdiri Om Hadi. Ini adalah wakil di Jakarta. Terus ada Om Gilang berdiri. Ya ini sekretaris. Ada Om Langgeng, ini bendahara. Terus ada Om Randi sebagai humas dan publikasi beserta dengan Om Dito. Seperti itu. Oh, satu lagi mohon maaf. Ada Om Irfan sebagai tata tertib. Dan satu anggota yaitu Om Wayan. Ya, jadi kami alhamdulillah bisa hadir berdelapan dari Jakarta. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Derik, itu ntar, ngabisinnya nanti. Urutannya udah ada, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedik Kurniawan. Kalau nama sosmed saya Dedik Napoleon. Ya. Yang kemarin sempat agak bikin rame di Seru. Suzuki Indonesia. Ya karena rame memang ada sesuatu yang memang harus diklarifikasi. Pertama masalah kopdar yang diklaim itu sebenarnya saya sudah WA dulu dari Jatim, ternyata tidak direspon, 2 orang tidak respon, selang ganti hari kok tetap aja, wah kalau gak viral ini gak direspon. Akhirnya terus saya lempar di grup Facebook, ya rame ada 1-2 orang yang WA minta dihapus ya. Itulah power of sosmed. Power of sosmed. Alhamdulillah kok member SM7 ID langsung kompak. Semua. Iya. Iya, berapa 30 ini Bang, saya kalau gak di komentar dihapus. Aku ikutan komen itu. Iya, Pak, saya mau ikutan gabung, gimana caranya? Silakan hubungi Dedi Napoleon. Ya Om, tak share foto mobilku ya kan. Iya. Ada ngilang orangnya. Itu komentarnya wah ini momentum ini jadi kekompakan SM7 ID benar-benar ada. Itu dia maksudnya. Satu lempar satu postingan rame. Ramai. Sebenarnya saya minta dihapus, tapi di sana dihapus ya tidak, saya cuma cukup edit, bagi saya itu sudah cukup. Jadi pada intinya tetap legowo dulu gitu. Member banyak Member banyak. khususan dari Jawa Timur ya. Oh. Ya harapannya sih yang lain ngikut. Kedepannya semoga Jawa Timur, Jabar Banten, Jakarta, Bekasi, dan Kepler Sulawesi itu membernya juga jadi banyak ya kan? Iya, karena sering-sering posting itu. Ya, karena sering postingan kita ataupun yang tadi Om Deddy bilang, ini acara kita diklaim sama tetangga sebelah ya, mohon maaf, kita memang legowo ya, nerimo gitu ya, cuma diciemin kok. Nah makanya ya kalau yang mau tahu Excel 7 ini seperti apa ya, inilah kekompakan kami semua. Excel 7 ini, thank you Om Deddy. Nah selanjutnya nih, oh masih ada lagi? Panjang kan? Saya panitia ada aqua enggak yang buat di depan? Aku bicara flashback tadi ya, sebenarnya ada sesuatu rahasia yang mungkin Om Hans dulu sebenarnya nggak tahu. Nah, saya kan dulu ya memang gabung pertamanya kan Islo ya. Saya gabung sekarang, besoknya kebetulan ada kopdar di Malang. Saya kan just ikut saat itu diajak Om Daru. Nah, lucunya kan ada list yang hadir. Ya maaf Om Hans, ya maaf ya. Namanya Hans. Bayangan saya kan kalau yang pernah melihat film Fast Furious, kan di situ ada Hans. Bayangannya, oh ini orangnya muda, tatoan, gondrong. Sumpah, asli Om. Itu pribadi Om. Tahu namanya Hans. Wah, keren ini. Oh iya, karena
kena itu Fast Furious itu Hans. Wah, kebetulan waktu saat itu ditumpang Om ya. Saya di belakangnya Om Hans, Hanspedia. Oh ini pasti Om Hans. Ini jujur Om, saya jujur Om. Setelah keluar, setelahnya ya ini bayangan saya itu yang kekar tatuan gondrong. Timbanya keren, sangat berwibawa itu. Wah, langsung gogrok bayangan saya itu. Ini yang Om Hans. Tapi setelah mengenal Om Hans, salut saya sama Om Hans. Ya, panutan. Oke, sudah. Aman. Nah, tepuk tangan dulu buat Om Deddy nih. Nah, sekarang menjabat ini ya, menjabat tugas baru. Boleh enggak? Itu nanti sebenarnya nanti. Ini perkenalannya masih ada satu lagi ya perkenalannya. Tinggal satu ya. Nah, yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baru ada. Oh, ada Om Erwin di situ. Saya nggak ngeliat Om Erwin dari tadi. So, kalau ngeliat Om Erwin kayak ngaca, Mas. Opo. Nah, silakan Om Atim. Ini yang saya panggil Bapak kalau di grup nih. Karena saya kalau apa-apa pasti curhatnya sama beliau. Seringan ngomongnya dikit tapi diomelinnya banyak ya beliau yang ngomelin saya. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dari Jakarta, dari Jawa Timur, salam kompak selalu. Perkenalkan nama saya Atim Sugiantoro, saya dari Pandaan Pasuruan di tempat XL7 ID ini berdiri. Jadi suatu kehormatan bagi saya yang domisili di Pandaan jadi saksi sejarah berdirinya komunitas yang kita cintai bersama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang di Jawa Timur. Angkat tangan Jawa Timur. Tepuk tangan yang meriah Jawa Timur. dari Jakarta, salam hormat. Mana Jakarta nih? Tepuk tangannya. Jadi bisa dibilang waktu itu XL7 ID ini berdiri, ya. Belum ada ketua, tapi sudah ada ketua chapter. Waktu itu ditunjuk. Ya. Dan seumur-umur saya ini belum pernah ikut komunitas waktu itu. Ya cuman komunitas bulu tangkis saja. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu ya? Apa yang harus saya lakukan terus terang blank semuanya. Tapi satu prinsip saya dalam berkomunitas ya selalu kita sampaikan ke teman-teman Jawa Timur, losdol nggak pakai rewel. Ya, jadi itu prinsip saya terutama kepada teman-teman. Jadi kita los saja ya. Nggak perlu ada hal-hal yang membuat kita saling gesekan ya, nggak ada hal-hal yang membuat kita saling benci ya, tapi seduluran salawasi ya. Jadi ini yang mungkin membuat sampai sekarang Jawa Timur tetap solid, Jawa Timur tetap Suraule, dan harapannya ini berlangsung juga untuk chapter-chapter lainnya sehingga tas yang kita banggakan ini semakin besar. Kemarin kita sempat kopdar dengan Excel IC, SLCI, ya, dan waktu itu kita coba tanya, militan banget, saya bilang militan, karena apa? Membernya cuma 3 di Jawa Timur, tapi eksis. Kita coba pengaruhi supaya masuk XL7 ID, mereka rasanya masih belum tergoyahkan. Dulu waktu itu ada XLO 5 orang di Jawa Timur. Waktu itu XLO sempat ada 5 orang, ya, dan alhamdulillah yang XLO dulu Jawa Timur berdiri dulu. Berdiri. Satu. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa XL7 ID. Jadi ada 5 orang XLO, XLID sudah ada 5 orang XLO, tapi alhamdulillah tidak bergerak, ya. Akhirnya kita mengaruhi masuk ke XLID. Hurrah. Nah, kemarin kita coba pengaruhi juga untuk XLID,
supaya masuk ke SLID ya nggak apa-apa ya kan. Yang jelas prinsip kita sama ya kan, persaudaraan satu aspal, meskipun beda bendera ya tetap kita coba ambil alih gitu aja. Karena gini, semakin banyak member tentunya juga semakin banyak saudara. Saya di Kediri ketemu dengan Om Damar, ya saya di Tuban ketemu lagi dengan saudara, di Malang ketemu lagi. Enak Om, ya kalau banyak saudara. Satu yang jelas ngopi gratis. Kedua syukur-syukur dikasih sarapan. Tuh. Plusnya seperti itu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tetap solid, tetap kompak, jaga silaturahmi. Suzuki XL7 ID. Rumah sakit Teguh. Dah, cukup ya. Cukup ya. Aman. Aman semua ya. Tambahnya tadi ada rumah sakit namanya Teguh. Lost Doll. Nah, yang terakhir ini memang saya taruh di terakhir gitu, biar nggak tegang semuanya. Silakan Om bikin tegang, oh salah. Om bikin tegang tuh. Bukan Pak Tarno ini, bukan. Hampir lewat gua tuh rumah sakit. Ya, lompat api. Ya, di dalam Kan masih enggak. Silakan Om Erwin. Nah, ya habis BL. Ya betul. Monggo, silakan. Tahu. Berdiri Om. Terus kasar main di desa. Kasih ya semuanya. Dulu apartemen enggak? Monggo, Om Erwin. Masa jauh-jauh lah sini ya. Berarti Sekarang ya Om yang udah tua-tua. Saya pribadi masih muda sendiri. Ya, perkenalkan nama saya mungkin semua udah tahu semua. Untuk nama semua mungkin udah tahu yang udah membayar starter kit. Udah mendaftar yang gagal semua pasti udah tahu. Yang mau ke Joglo. Parah banget itu. Siapa? Yang berupaya. Terus mau ke Joglo. Nama saya Erwin Dwi Cahya. Kebetulan saya di sini menjadi bendahara nasional. Sementara ini banyak uangnya tapi saya nggak mau, bukan punya saya sendiri. Mau aku beli jajan ya berat tuh jajannya. Jajannya 500. Hinaannya itu loh sampai 1000. Jadi ini salah satu yang menjadi ataupun memikul tanggung jawab paling berat. Nah, Merwin. Dibilang berat ya berat. Ya memang berat kok, coba nimbang. Kebetulan saya nggak bawa timbangan, nggak tahu berat saya. Apalagi ya? Syaratmu. Enggak, lihat banyak juga. Kedua, awal. Monggo Merwin. Udah. Kayaknya sih mau temen dia. Udah dibangilin semua cerita-cerita sejarah dari dulu. Ini ada semua ini. Buku sejarah mungkin perlu ya kita ya SL7 ini. Perlu kasih buku sejarah mungkin ada. Kalau kasih foto-foto depan-depan semua, tapi jangan buku Yasin. Semua pasti akan kembali pada waktu. Nah, Merwin, mumpung lagi tadi sejarah udah, betul ya? Sejarah berdiri sudah. Ya, sekarang nih, untuk mempersingkat waktu karena memang udah diingetin tadi time-nya udah kelewat. Saya punya kesempatan pertama buat Om Erwin kan ya. Kita ada sesi namanya curhat dan harapan Om Erwin. Curhat dulu, monggo, curhat duluan. Curhat keluarga apa masalah keluarga saya komunitas ya ayo curhat monggo. Kalau curhat sih nggak terlalu banyak curhat ya, karena kegiatan dari saya sendiri di Bendahara Nasional itu nggak terlalu banyak acara, cuma sekali acara gini langsung notok nembus notok nembus plus gak tidur ya itulah.
dapat Kopior. VIP dari Kalau BPJS. bahasa Jawanya itu kopior. Waduh. Kelas 1, Pak. Kalau itu sih untuk curhatan sih ya cukup itu aja sih. Kalau nasional kan kegiatan Harapan berarti Soalnya sekarang. harapan. Harapan pengen Iya. kurus nggak mungkin, susah. Oh. Susah kalau kurus. Dulu saya kurus Om. Ya. Dulu, Iya. bodoh, bayi tak Kecelakaan. hujan. Ayo Om, harapan yang Harapan. ini. Harapan sih tetap solid semua. Amin. Meskipun beda-beda daerah, sosial, mungkin apa gimana ya? Beda. Ya, aja sih. Salah satunya itu juga. Idenya Salah pun juga satunya nggak juga kan dipikirkan ya. usaha itu juga tetap solid. Sing salah aku sama Mas Oni. Jangan promosi mau suruh curhat promosi. Lu aku kan mengharapkan Apa? ada imbal balik tadi. Itu saya. Di mediator Mas Oni. Ada, udah, itu aman. Tetap itu aja. Tetap solid semua. Tepuk tangan Baik, buat Om bagus. Erwin yang Terima meriah. kasih. Lanjut. Mau harapannya tetap dari sini apa kita lempar ke floor? Saya ngacak aja, saya lempar ke floor. Satu aja. Tapi ini nggak bisa in frame ya, nggak apa-apa ya. Perwakilan aja. Ya, maksudnya, Saya minta ke Om yang ini dari tadi. Om, aku suruh curhatan sama harapan kok disuruh tanggal 5 itu loh. So, tanggal 5. Nah iya ini bener nih salah satunya. Gak apa-apa gak in frame ya. Om, monggo. Harapan buat Excel di depannya. Harapan untuk Excel ID, Excel 7 ID, ya mudah-mudahan ke depan member kita makin banyak. Amin. Solidan tetap terjaga. Udah itu aja. Thank you Om. Mobil ke Barito. Satu lagi nggak? Satu lagi. Mau kita lempar ke atas lagi satu lagi dari in frame. Saya penasaran kalau harapan yang ini pasti harapan kita semua. Saya harapannya mau lempar ke sini. Umum. Mereka cuma kamu kayak udah nggak berkembang lagi. Harapan. Favorit gitu. Harapannya Kan lebih enak. Habis kuliah terus. harapannya ya semakin besar saja. Jadi perutnya semakin besar, semakin solid, hilangkan ego masing-masing untuk kebersamaan komunitas. Itu yang akan membuat komunitas ini tetap eksis. Pada saat ego didahulukan, Ya, itu dia. Kita melangsang. Ini kuburan tidak kita inginkan bersama ya. Perpecahan di dalam organisasi, terus tidak kompaknya di dalam satu. Jadi harapan saya memang kalau di komunitas ini kita ada prioritas, Jadi pertama itu ibadah, kedua keluarga, ketiga kerjaan, keempat baru komunitas. Jadi kalau kita coba flashback ke teman-teman Jawa Timur, selama kita ada agenda, saya ada keperluan keluarga, ya memang ini harus diprioritaskan. Saya ada keperluan pekerjaan, ya memang harus diprioritaskan. Tapi pada saat tiga hal ini sudah tidak ada prioritas, baru komunitas. Itu yang menjadi nomor 4. Tapi sekali lagi di dalam komunitas juga kita tekankan agar tidak mencampur adukan pekerjaan dengan komunitas, keluarga dengan komunitas, ibadah dengan komunitas. Maksudnya hal ini kan sudah dilakukan ya. Tinggal komunitas kita happy fun aja. Kita ingin kumpul tentunya kita sudah pusing ya dengan pekerjaan. Kita sudah pusing dengan urusan rumah tangga. Terus kita masuk ke komunitas, pusing dengan intrik-intriknya di dalamnya. Menurut saya itu ya bukan suatu tujuan kita berkomunitas, ya kan? Kita berkomunitas ini cari bukannya happy yang negatif, tapi ya tadi ada
bakti sosial. Terus sebelumnya saya nggak kenal dengan Om Randy, sekarang jadi kenal. Kemarin sempat ngopi bareng dengan Om Sofyan di Jakarta. Tentunya itu kan juga nambah seduluran di situ. Itu aja prinsipnya. Jadi memang harapannya komunitas hilangkan ego, tapi untuk kepentingan komunitas itu yang paling. Itu aja sih Om. Terima kasih Om. Nah, sebelum kita ke closing, akhir harapan terakhir dari ketua umum yang menjabat sekarang, tentunya untuk kepengurusan yang baru. Seperti apa harapannya Om Hans? Seperti apa doanya untuk kita semua? Silakan Om Hans. Ya, saya bersyukur kita semuanya bisa melalui dinamika yang ada. Om-om semuanya sudah tahu ya, jadi di komunitas, termasuk misalkan teman-teman yang nggak bisa datang sekarang, ini bukan tidak komitmen, tapi memang kemungkinan ada kegiatan yang mungkin dengan keluarga atau kegiatan yang berurusan dengan pekerjaan. Sehingga kita mencoba untuk menghormati, siapa tahu nanti kegiatan-kegiatan yang berikutnya khususnya pada kepengurusan yang baru itu bisa mengakomodir semuanya, memfasilitasi semuanya. Ini sharing aja kaitannya dengan apalagi di chapter ya, yang notabene membernya, jadi bersentuhan dengan membernya itu cukup sering dan cukup banyak dibandingkan nasional. Kalau nasional ini kan biasanya kegiatan-kegiatan besar saja gitu. Itu pun berdebatnya itu luar biasa. Berdebatnya itu luar biasa. Tapi saya terbiasa kalau misalkan kita berdebat dengan siapapun, yang penting hasilnya itu adalah solution. Jadi menyelesaikan masalah. Dan setelah berdebat, ya tentunya adalah menjaga kebersamaan, soliditas. Nah kita ini makanya di 2 tahun ini sebenarnya kami di nasional fokus pada capacity building dengan bagaimana kita mencoba untuk kebersamaan, soliditas dengan teman-teman bukan hanya di chapter tapi semua chapter. Tentunya itu tidak mudah. Kenapa? Jawa Timur ya tentunya memiliki kebiasaan yang berbeda. Mungkin di Jawa Timur pun gayanya berbeda. Malang, kemudian Surabaya. Itu saya punya saudara nih Surabaya ya. Itu kalau manggil saya Hans nih, padahal deket aja gitu. Panggilannya itu sampai nyaring gitu, kuping gitu. Hans gitu. Orang kalau nggak paham itu seakan-akan kayak marah. Itu gayanya memang seperti itu gitu ya. Nah ini yang memang harus kita memahami betul nanti pengurus bisa mengakomodasi semuanya, mengakomodir semuanya. Dan tentunya teman-teman yang lain harus percaya. Nah, ini mungkin pesan atau usulan ya sebagai member saya. Mungkin perlu sekali nanti di kepengurusan yang baru perlu adanya outbound. Karena teman-teman itu kadangkala ada sedikit ketidakpercayaan kepada pimpinannya gitu. Outbound itu kadang-kadang kan melatih kita untuk bisa percaya, bisa yakin kepada yang mungkin bisa yang sudah diangkat menjadi pimpinannya. Sehingga nanti pimpinan atau kepengurusan itu lebih optimal dalam menjalankan kepengurusannya. Ini sifatnya usulan aja sebagai member nantinya. Sesuai dengan visinya SL7ID, yaitu membangun komunitas mobil yang berbasis keluarga dengan kebersamaan keluarga dan soliditas yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini berat sebenarnya ya, tapi tentunya di situ ada kata-kata kebersamaan keluarga dan soliditas. Artinya apa? Seperti yang disampaikan dengan ya suhu kita, Om Atim tadi bahwasanya jangan ya,
perhatikan kaitannya dengan ego. Kita ini kadang-kadang sedikit nyaring, mundur. Jadi biasa aja, jadi biasa aja. Kalau saya sih sebenarnya misalkan menghadapi orang yang istilahnya tidak sesuai dengan keinginan saya, ya diam saja. Diam, kemudian mencoba untuk mengamati. Lo ternyata yang yang tadinya seakan-akan tidak sepakati, lo benar ternyata. Artinya kita yang salah. Berpersepsi artinya kita yang salah ternyata. Yang benar dia ternyata. Nah ini kadang-kadang butuh waktu untuk bisa memahami, bisa menyadari, dan butuh waktu untuk bisa menerima. Mungkin itu. Terima kasih Om Hans. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Om Hans. Dan juga semua om-om yang ada di sini. Dengan itu, semoga di video ini selalu mereminder kita nantinya. Ketika kita, mohon maaf. Ya kita bicara ke depannya ya. Ada saudara kita yang salah jalan. Egonya ditimbulkan kembali di komunitas. Kita nggak usah capek-capek lagi Om Hans, Om Atim, Om Deddy, Om Sofwan, Om Erwin, Om Koko, Om Luki. Nih nonton videomu. Kemarin apa yang udah jadi salah satu sejarah dari Excel 7 dia tonton. Itu tujuan saya ngajak om-om semua kita ngobrol-ngobrol di sini. Dan semoga apa yang menjadi harapan kita untuk Excel 7 ID dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tambah member pokoknya. Harus menjadi, kalau saya pernah ngomong dulu pas Munas pertama kalau nggak salah saya bikin video ya. Suzuki XL7 Indonesia menjadi barometer komunitas Suzuki XL7 di Indonesia. Semoga 2024 revolusi pengurus yang baru bisa kita capai target tersebut. Bisa tembus, nah ini videonya juga, bisa tembus masuk di Suzuki Club Indonesia. Betul ya? Pak Harold, Pak Yudi, mohon izin dibantu Pak Harold, Pak Yudi. Oke, demikian sharing session kali ini. Seksi dokumentasi boleh difoto, foto bareng om-om ini. Oke. Nah, boleh ya, dokumentasi ya. Dokumentasi om-om ini. Amin. Nggak salah ya. Boleh difoto dulu dokumentasinya. Tahan. Next video, keseruan XL7 ID pastinya nggak selalu tentang ngobrol-ngobrol. Review otomotif, review edukasi tentang mobil ya Om. Betul ya? Nah, keseruan bareng-bareng keluarga seperti apa ya, itu yang akan kita saksikan di video-video kita yang akan datang. Untuk itu, Suzuki XL7 ID, hurra! Bye-bye. Thank you. Oh iya, fotonya enggak ngomong. Thank you. Salim dia, nah, which ya udah katanya aku di atas. Coba ya Om, sini. Yes menang. Nah, terima kasih Om semua. Jadi kami saudara kembar yang berpisah 4 tahun, ya kan? Sudah turun lah. Oke, demikian sharing session ya, sharing session dan juga apa sejarah jas merah, jangan sekali-sekali kalau membuka sejarah. Itu sejarah singkat tentang XL7 ini, curhatan dan juga harapan ke depannya untuk kita semua seperti apa. Semoga sharing session ini dapat membangun lagi untuk kita semua menjadi pribadi ataupun komunitas yang lebih baik. Selanjutnya, sudah siap? Siap, sudah. Sudah ready? Mohon izin, terima kasih atas ketersediaan waktunya, perwakilan dari UMKM Argotelo. Betul ya? Ya. Yang akan Pak Mas Tony silakan dipersilakan Mas. Jadi rekan-rekan, ini adalah Mas Tony, salam kenal Mas dengan Randi. Jadi akan memaparkan tentang apa itu yang ada di Argotelo ya Mas Tony, betul ya? Untuk silakan mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan Mas Tony, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Tony.
Cek, cek. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini XL7 gitu kan. Selamat datang di Salatiga. Satu-satunya kota kecil di Jawa Tengah dengan ekonomi kreatif yang paling keren gitu kan. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Tony. Biasa dipanggil Sayang. Kalau di rumah gitu kan. Ini dari tadi udah paling jauh dari mana? Hah? Jauh semua ya kayak ya? Banyuwangi, ada Banyuwangi. Kirain ada gitu kan. Oke. Karena ini udah sesi sore, biasanya udah sesi agak ngantuk. Udah sesi agak lemes. Tadi udah dengerin sharing sessionnya, udah ada harapan-harapan gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Kak Tony, bisa dipanggil Kak Tony nih. Kak Tony butuh dua tangannya teman-teman dulu. Dua tangannya, HP-nya mungkin boleh diletakin dulu. Boleh kita bermain dulu sebentar. Oke. Dua tangannya di depan kayak orang berdoa. Sekarang ikuti kata-kata Kak Tony semuanya. Kayak orang berdoa, berdoa gini. Yang berdoa dari gini juga sebenarnya. Halo tanganku. Halo tanganku. Kalau aku ngantuk. Kalau aku ngantuk. Teman di sebelahku. Teman di sebelahku. Nampar aku. Nampar aku. Aduh. Boleh. Boleh. Setuju ya? Katanya boleh. Oke. Sekarang Kak Tony juga masih butuh dua tangan. Kita bermain konsentrasi. Yang paling konsentrasi, yang paling seru, dia akan dapat hadiah dari panitia. Tadi panitia kayaknya udah nyiapin hadiahnya kayaknya. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Nah, karena Argotelo ini tentang UMKM Singkong, nah tentang Singkong, Salatiga ini salah satu kota gastronomi dengan UMKM Singkong. Kak Tony mau ngajakin teman-teman semuanya untuk tepuk singkong. Wih, tepuk pramuka mas. Oke, udah siap semuanya? Tangannya disiapin dulu. Dua tangan. Belum. Kalau Kak Tony bilang singkong, semuanya akan tepuk satu kali. Oke? Cek dulu, singkong. Oke, cakep. Berarti masih kuat ngopinya. Kalau Kak Tony bilang getuk, getuk itu yang tadi ke teman-teman makan, yang bentuknya kotak itu getuk. Getuk. Terima kasih kodoknya. Wes. Kalau Kak Tony bilang getuk, tepuknya tepuk dua kali. Cek dulu. Getuk. Oke. Cakep. Kalau Kak Tony bilang gemblong, semuanya akan semuanya akan tangannya diangkat aja deh. Oh, ya. Kalau Kak Tony bilang gemblong, tangannya semuanya diangkat. Oh. Udah siap semuanya? Kalau udah siap semuanya, kita akan cek dulu konsentrasinya. Teman-teman yakin nggak siap, gitu kan? Belum? Iya, masih ada yang tepuk. Ada delaynya. Ada delaynya. Gitu. Belum? Singkong? Gitu. Singkong? Belum? Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Satu. Nah, tadi udah kenalan, nama saya Tony. Argotelo. Argotelo ini tepatnya cuma di belakang hotel Tata Sasri sini, deket banget. Kita paling ujung selatan outletnya. Di sana ada outlet namanya Argotelo. Argo itu artinya gunung, filosofinya. Telo itu artinya singkong. Nah, singkong kalau di tempat teman-teman ada yang namanya jemblem. Apa sih namanya di sana? Hah? Bohong. Gatot, getuk. Kalau di tempat kami, telo ini artinya singkong. Filosofinya adalah kita berharap dengan usaha Argotelo ini, kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya, layaknya gunung bisa memberikan manfaat kepada alam yang ada di dalamnya. Saya agak turun kayak gini deh. Nah ini tadi udah Suzuki XL7, apa sih tadi?
Pura. Wah, itu kan. Tadi ini Salatiga nih, gambaran kota Salatiga gitu kan. Dingin. Kenapa nggak keluar ya? Nah, SL7. Ayo kita melaju. Yes. Nah, di Argotelo sendiri ada 25 macam olahan singkong. Dari satu singkong bisa menjadi 25 macam olahan singkong. Ada singkong keju, ada getuk crispy, ada mento, ada kalau Jawa Timur nyebutnya jemblem. Jemblem kalau di sana dari ketan. Di sini gemblong cotot, tapi dari singkong, semuanya dari singkong. Ada rondo royal dan macam-macam. Dan semuanya ada produk frozennya. Kita penjualan bukan hanya di lokal, tapi sudah kita ekspor juga. Nah, selain jualan singkong, ada hal yang menarik di Argotelo, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi, yang kami lakukan adalah tidak hanya menjual tentang produk, tapi kita melakukan edukasi tentang bagaimana cara menanam singkong, edukasi ke remaja bagaimana menjadi tour guide, sehingga mereka bisa menjadi tour guide di kampung singkong ini sendiri. Dan Argotelo sebagai ketua di kampung singkong ini. Jadi total ada 38 UMKM dan kami menjadi inisiatornya. Oke. Bisnis milestone. Jadi sedikit cerita aja nih. Dulu ketika kita pertama kali jualan, kita masih naik yang namanya motor. Cek. Masih naik yang namanya motor. Kita waktu itu Kak Tony tahun 2014. Flashbacknya ke 2014. Tahun 2014 kayak tahun-tahun ini, di mana Kak Tony memberanikan diri menjadi calon caleg. Caleg apa? Calon legislatif itu kalau nggak jadi kayak Kak Tony namanya calon delap-delep. Soalnya ada di utangnya banyak segala macam. Akhirnya memutuskan untuk resign dari tempat kerja. Wah, utangnya banyak malah resign dari tempat kerja gitu kan. Balik ke Salatiga, bahkan sedikit cerita waktu itu sampai untuk mengeluarkan istri saya dari rumah sakit karena lahiran itu sampai nggak mampu karena saking banyaknya utang yang ada. Kita memberanikan diri tahun 2016, selisih 2 tahun, untuk membuka usaha Argotelo. Waktu itu kita belum punya outlet, kita cuma punya sepeda motor. Akhirnya saya sama istri jualannya keliling pakai sepeda motor. Manen singkong sendiri dari kebun, dari gunung segala macam. Kadang kalau di Sabtu Minggu kita jualan secara ngasong. Naik turun bis, ke bis-bis pariwisata. Modal pertama kami, karena kami benar-benar waktu itu nggak punya duit sama sekali, kira-kira berapa? 2 miliar. Duitnya sopo mas? 50.000 rupiah. Jadi 50.000 ini Kak Tony belikan menjadi 10 kilo singkong, 1 kilonya 3.000 rupiah. Beli minyak segala macam. Jadi 10 pack singkong. Dan itu nggak serta-merta langsung terjual. Hari pertama nggak ada yang beli. Hari kedua keliling juga masih nggak ada yang beli. Baru hari ke-7 10 pack singkong ini laku. Alhamdulillah. Sampai akhirnya alhamdulillah saat ini di Argotelo ada 35 karyawan dengan pengolahan dari 10 kilo singkong menjadi 1,5 ton per harinya. Dengan omset alhamdulillahnya 2,5 M, hampir 2,5 M per tahun dari jualan singkong. Kita skip aja nih. Nah, tapi ada sedikit hal yang menarik, bukan hanya tentang profit, tentang jualan, tentang kita dapetin cuan, bukan cuma itu. Di Argotelo kami membangun yang namanya ekosistem. Jadi ketika kami diberikan amanah, diberikan rezeki, diberikan kemudahan dalam membangun UMKM, dalam melakukan usaha ini, kami merasa mempunyai kewajiban untuk menjadi benar-benar Argotelo, menjadi filosofi
tentang Argotelo ini, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Yang kita bangun adalah bukan soal bisnis, tapi tentang ekosistem. Yang pertama adalah masyarakat dan umat. 80% karyawan di Argotelo adalah masyarakat sekitar. Bukan hanya masyarakat sekitar yang tetangga, tapi di kampung kami ada santri. Jadi santri ikut kerja, ikut menjadi tim kami juga. Seperti itu. Yang kedua adalah UMKM sekitar. Kami dengan adanya wisata edukasi, yang tadi kakak-kakak lihat, kami berkolaborasi dengan UMKM sekitar. Mungkin besok ada rombongan nih yang pakai kereta kelinci dari XL7. Nah, kita kolaborasi dengan kereta. Atau kalau di kebun kadang disajikan yang namanya nasi jagung, jus, fresh juice. Jadi kami cukup senang gitu ya. Yang ketiga adalah ekspedisi. Ekspedisi ini bukan cuma untuk pengiriman dari Salatiga lokal dan nasional, tapi kita juga butuh ekspedisi untuk pengiriman sampai ke Hong Kong dan Malaysia. Baik banget sih. Nah, apalagi sih? Oh, remaja tadi udah, dan pekerja seni. Ketika COVID di 2020 sampai 2021, ada beberapa segmen dunia kreatif yang mati suri. Salah satunya adalah pekerja seni. Nah, benar banget. Kuliner menjadi salah satu yang masih cukup bertahan. Nah, kita berpikir, kuliner apa sih yang bisa kita kombinasikan dengan pekerja seni, gitu kan? Akhirnya kami menciptakan, kita berkolaborasi dengan pekerja seni, tentunya membuat yang namanya komunitas wisata edukasi tadi, wisata edukasi di Argotelo. Kami menciptakan tarian petani singkong, itu yang pertama. Yang kedua, kami menciptakan tarian Buto Nyolong Telo. Ya, jadi ini kalau ada tamu dari luar negeri datang, biasanya ada tamu dari Australia, dari Jepang datang, tarian Buto Nyolong Telo ini kita sajikan, karena untuk tarian selamat datang misal kayak gitu. Dan yang ketiga, kami berkolaborasi dengan teman-teman berkebutuhan khusus, tapi mereka mampu melakukan hal yang unik, misal batik, membatik. Kita membuat yang namanya batik singkong. Dan Masya Allahnya, Alhamdulillahnya batik singkong ini bisa diterima di masyarakat luar dengan harga yang cukup tinggi. Dan benar-benar profit itu kita kembalikan lagi ke mereka. Termasuk wisata edukasi ini yang mengelola adalah santri dan remaja sekitar, di mana profit keuntungan juga kita kembalikan untuk mereka juga. Nah, ini salah satu produk di Argotelo. Tentunya yang di sini kelihatan saya nggak sih? Ketutupannya. Inovasi produk, memberikan manfaat lebih ke masyarakat dan jaringan dan investasi yang sehat. Itu salah satu tiga kunci yang saat ini Argotelo pegang agar kita bisa terus berkarya sampai saat ini. Tahun 2016, Kak Tony masih jualan sama istri dengan Honda Beat-nya, yang Honda Beat bukan yang di starter gitu, enggak ya. Tapi benar-benar Honda Beat kalau yang di starter itu cuma gitu. Jadi harus digenjleng gitu kan. Tahun 2017 mulai, kebetulan kami keluarga Suzuki, pecinta Suzuki gitu kan. Alhamdulillah. Kita beli yang namanya Suzuki S-Team. Ada kan? Nah, sedan S-Team. S-Team ini mobil, boleh dibilang mobil pertama kita. Untuk mengangkut singkong dikirim ke Jogja, ke Magelang, awal-awal masih aman. Tapi lama-lama kalau tanjakan harus oper satu. AC dimatiin. Jadi benar-benar butuh tenaga ekstra gitu kan. Lama-lama penjualan mulai membaik, kiriman ke Jogja, ke kota-kota sekitar makin membaik. Kami berpikir kayaknya nggak mungkin deh selamanya pakai Suzuki X-Team gitu kan. Dijuallah X-Team. Waktu itu kami beli harga 25 juta.
laku harga 30 juta. Kalau nggak salah ya lupa ya. Malah untung gitu kan. Akhirnya beli yang namanya Suzuki EPV. EPV itu dulu mobil impian saya, tapi second. Dapatnya dari perusahaan. Jadi ketika kita dapat platnya udah pakai solasi kayak gitu kan. Disolatif gitu kan. Alhamdulillah mulai jalan. Dari Suzuki EPV ini bertahan 2 tahun. 3 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Kita agak pindah haluan ke mobil yang lain. Sampai akhirnya di tahun 2023 isi bilang, dari dulu kita beli yang namanya mobil second. Gimana kalau misal kita beli yang namanya mobil baru? Dan yang kita beli apa? XL7. Dan sampai merinding ya. Karena memang benar-benar nggak nyangka ketika teman-teman di XL7 main ke tempat kami, mereka juga nggak tahu kalau saya mau mobilnya pakai XL7 gitu kan. Masalahnya, masalah gabung. Saya kalau nyetir 10 menit udah ngantuk, Mas. Wah, nggak seneng. Boleh. Belum. Oke, satu kunci yang pernah selalu kita pegang untuk kita selalu bisa berkarya, untuk Argotelo bisa berkarya adalah tentang kolaborasi. Kita kolaborasi dengan siapapun, dengan MKM. Termasuk sore ini kita diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan komunitas XL7. Nah, oke, pilih yang mana? Kakak-kakak pilih yang mana nih? Yang putih, kenapa soalnya? Oh, yang satunya udah punya. Sebelahnya putih yang merah. Browsing dulu nih, harganya berapa yang ini nih? Ada yang tahu nggak apa nih? Toyota apa nih? 76. Ini yang 71. Generasi pertama. Cek harga, berapa? Wes. Lo kok masih nyang-nyangan ini? 350. Generasi pertama masih 350. Kalau hal ini saya tanyakan ke ibu-ibu, pasti ibu-ibu akan milih yang mana? Yang nggak ngerti mobil lah, yang ngerti mobil. Dia pasti akan milih yang baru, yang enak dinaikin gitu kan. Daripada yang klasik gitu kan. Soalnya tadi mobil Suzuki klasik yang harganya mahal nggak ada, yang harganya lebih dari SL7, SL7 nggak ada. Apa? Oke, ini adalah fitrah kita sebagai manusia, terutama untuk kaum wanita nih. Sedikit tentang psikologi bisnis nih. Kalau kita melihat sesuatu, pasti yang dilihat adalah fisiknya dulu. Baru jatuh cinta, turun ke hati, gitu kan. Begitu juga dengan produk tentang UMKM, produk kemasan tentang UMKM. Nah, nih teman-teman, kira-kira keripik yang di sebelah kiri, di sebelah sebelah sana, berapa harganya? 5.000, 15.000. Yang 5.000 boleh, ini yang 5.000 yang enggak kecil, 15.000 yang agak besar nih. Benar. Yang ini berapa harganya? 25, harganya 23. Nah, kurang sedikit. Yang di sini beratnya 250 gram, 250 gram. Yang ini beratnya 200 gram. Lebih berat yang mana? Yang kiri. Tapi cuannya lebih banyak yang mana? Soalnya kenapa? Kemasan. Packaging. Nah, kemasan. Yang pertama kemasan, yang kedua adalah foto. Ini makanan, fotonya ada di lantai. Padahal makanan nih gitu kan. Padahal ini sama-sama di lantai, cuma dia pakai kertas karton. Ini dilihat nggak ya? Nggak usah deh. Oke, nggak usah. Nah,
Apa sih dari hal tadi yang kita pengen sampaikan? Untuk segala sesuatunya, baik teman-teman akademisi, baik teman-teman pegawai profesional atau ada yang aparatur pemerintah atau ada yang mungkin teman-teman UMKM segala macam, 3 hal yang selalu Kak Tony ingatkan bahwa adalah jual dirimu sendiri. Ketika kita bertemu dengan orang baru, ketika kita jual diri, Piro, gitu ya? Layer berapa? Berani berapa? 3,5 boleh. Jual dirimu sendiri. Short time atau long time? Jual dirimu sendiri, baik dia mau short time atau long time gitu kan. Short time gitu kan. Walaupun kita mau ketemuannya jangka waktu singkat atau jangka waktu yang lama. Karena kita nggak akan pernah tahu hari ini kita ketemu dengan komunitas SL7 siapa aja. Ternyata dia dari kepresidenan, misal gitu kan. Ternyata dia investor yang pengen ngembangin usahanya, teman-teman. Misal, siapa tahu? Karena kita nggak akan pernah tahu. Oh, pas pampres, bukan HP ini. Pas pampres ya. Nah, yang jelas adalah senyum sapa salam. Yang ketiga adalah tampil dengan komunikasi, berikan solusi dan rapi bersih wangi. Nggak apa-apa kalau sore ini kecut semua. Dan yang untuk teman-teman UMKM, kenalkan produk Anda dimanapun kalian berada. Misal ketika ngumpul dari teman-teman XL7 kayak gini, boleh dong yang punya usaha atau yang punya teman-teman UMKM, lain kali produknya bisa dibawa. Karena hari itu kita nggak akan pernah tahu. Hari itu kita akan ketemu dengan siapa. Siapa tahu ternyata hari itu kita ketemu dengan pangsa pasar kita. Hari itu kita akan ketemu dengan salam reseller kita. Hari itu kita akan ketemu dengan salah satu hal yang kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Mungkin sedikit cerita dulu Argotelo ketika kita merintis awal, kami nggak akan pernah nyangka bahwa kita dapat PO dari Freeport di Papua. Cuman gara-gara ada orang nungguin saya tidur. Ini kenapa orang sampai nungguin saya tidur? Udah iseng banget, saya dibangunin dong, gitu kan. Ternyata dia adalah utusan dari Freeport, cuman pengen buka PO. Basori gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu yang pengen Kak Tony tularkan ke teman-teman semuanya. Oke, untuk penutup akhir sore ini, banget nih materinya. Biasanya materi ini Kak Tony bawain 1,5 jam, ini nggak ada 25 menit nih. Teman-teman, ini psikologi bisnis lagi nih. Pilih yang mana? Ada gambar apa? Pelangi sama senja. Matahari, ya benar. Matahari terbenam, ya. Kurang lengkap. Yang pilih pelangi siapa? Oh iya, pelangi dulu. Pelangi. Alangkah indahmu. Sekarang pelangi jadi LGBT. Lupain LGBT-nya dulu gitu kan. Wah kacau nih kalau udah pelangi diidentikin sama LGBT gitu kan. Kacau. Nggak jadi deh. Oke. Nggak ada yang salah tentang pilihan sebetulnya. Tapi psikologi bisnis, kenapa sih pilih pelangi? Warna-warni. Ada lagi. Setelah hujan badai hujan. Setelah hujan badai, artinya harapan mungkin gitu kan, harapan. Oh jangan takut ya. Oke. Terus yang terakhir adalah yang sisanya pilih senja. Ada yang pilih senja? Oh, hari ini petang kan senja gitu kan. Nah, psikologi bisnisnya bukan kata Kak Tony nih. Pelangi memang indah. Namun hanya datang tanpa pasti. Senja
Nampak sederhana, namun dia selalu berjanji untuk datang. Belum. Psikologi bisnisnya adalah teman-teman yang memilih untuk milih pelangi biasanya loh ya, biasanya nggak melambai. Yang pilih senja dia akan memberikan harapan dan cita-cita lebih. Tapi biasanya suka jalan pintas. Nah, shortcut. Nah, berjalan pintas. Jadi kalau pengen cuan, pengennya dapat banyak langsung, gitu kan, banyak langsung. Tapi nggak ada yang salah, gitu kan. Sedangkan yang pilih senja, dia akan menikmati prosesnya. Karena sederhana setiap hari. Dapatnya sedikit-sedikit tapi setiap hari. Kalau Kak Tony sih pengennya ya pelangi tapi tiap hari gitu kan. Kayak salah pikir dan persuasi. Oke, tapi nggak ada yang salah tentang pilihan pelangi maupun senja sama-sama baik. Bagaimana kita menyikapinya aja sih. Mungkin itu yang bisa Kak Tony sampaikan tentang Argo Telo Semua Keju. Ke sini Kak Tony nggak sendirian, Kak Tony juga ditemani oleh sahabat hidup Kak Tony yang dari tadi menyendiri di sana. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa Kak Tony sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya nggak ada pertanyaan sih ya. Baru datang udah tanya. Oh, jangan gratis. Moga-moga kopinya tidak habis loh. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa Kak Tony sampaikan. Selamat menikmati Salatiga dengan rintik hujannya. 1,5 jam dari 30 menit. Keren banget kan buat kalian. Bila dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang tadi disampaikan oleh Om Teni ya? Om, namanya siapa? Om Teni? Oh, Tony. Itu Tony pakai Tony. Itu Tony. Oh, Topi. Salah tuh MC-nya. Oke, Om Tony. Thank you banget. Udah mau isi acara di salah Om sini. Ini bentar lagi meledak Om. Om Tony, thank you ya. Gak dibahas. Alas MC-nya. Sini. Nah, thank you Om ya. Jadi besok istrinya yang mau main di Argo Telo udah denger kan. Cuma kayaknya nggak ada yang nanya diskon tadi. Ada diskon apa enggak? Nah, sales yang nanya kan ada diskon ya. Nah, tuh saya aja yang nanya dah. Baik, tadi ada yang nanyain diskon. Kita teman deket nggak? Dekat. Kalau teman deket biasanya nambahin. Bukan ngasih potongan. Oh. Ini. Udah deket lah. Kita tambah. Oh, nggak usah. Ini belum tanggal 14 sudah nyuap nih. Ya, jadi mungkin yang besok istrinya mau langsung ke Argo Telo sudah tahu kan apa aja mungkin produk-produknya yang banget. Betul ya. Jadi ada produk frozen ataupun keripik. Jadi kalau kita full service buat istri kakak-kakak yang ada di sana deh. Jadi ketika datang nanti mereka akan disajikan dengan olahan singkong, dengan teh, dengan jamu, dan itu free dari kami untuk servis keluarga besar asal 7 yang ada di sini. Mantap, tepuk tangan sekali lagi buat Argo Telo. Jadi besok siap ya, siap insyaallah. Kemeriahannya mamakai Excel. Kalau perlu datangin artis boleh. Ini artis, ada artis mana tadi? Artis mana? Narci mana Narci tadi? Om Erwin. Nah ini Narci. Oke, sekali lagi terima kasih Om Tony dan juga tim dari Argo Telo. Sampai jumpa besok di Argo Telo. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah. Thank you, bro. Masih ingat tadi ya? Excel 7 ID jawabnya apa? Ingat ya? Excel 7 ID jawabnya hurra, ingat ya? Excel 7 ID. Ah, ya semangat. Excel 7 ID. Oh, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua, boleh. Tadi saya dibisikin Om Arsif. Mas, kita tes fokusnya mereka saat ngikutin sharing session. Boleh.
Jadi panitia udah nyiapin 5 hadiah. Kita tanya jawab sedikit. Hadiahnya mana Warsip? Dek, bagus. Fokus. Siap nggak? Siap nggak? Pertanyaan pertama. Yang mau jawab langsung teriak dulu yang kenceng. Oke. Pertanyaan pertama. Si aku yang bingung kali itu. Oke. Siap. Tanggal berapa Munas pertama SL7 ini? Nah, Om Loki udah dibilang, udah dia begini aja. Nomor 1 ya, Le. Maaf, bukan arah itu. Tanggal berapa, Om? September. Teriaknya mana teriaknya? Maaf ya, nggak ada KKN di sini. Tanggal berapa? Gimana tuh? Teman milih deh. Tepuk tangan buat Om Sofwan nih. Satu. Wah, oke, gratis. Oke. Tadi kita dengerin ngobrol Om Sofwan. Ya. Om Sofwan menceritakan ketika dia bergabung itu ketika STNK juga. Om lu. Oke. Tadi ya lanjut ya. Tadi ada pertanyaan dari Om Luki. Boleh Om Luki. Om Sofwan menceritakan dia bergabung dengan SL7 ID. Ketika STNK dia jadi, dia langsung registrasi. Pertanyaannya, berapa member yang hadir saat webinar pertama Jakarta Jakarta? 2. Bener nggak bro? Jauh apa hadiahnya sih fokus. Nah, Om Arif, nih pertanyaan Om Luki, yang ini aja nih otak. Oh, gede kayaknya nih. Ada yang bisa nebak isinya apa? Ini jam. Badan. Nah, kalau timbul badan saya ngeliatnya ke kiri deh. Kamu itu udah diri belum sih? Udah ya? Oke, pertanyaannya dari Om Luki. Fokus. Fokus ya. Siapa pembuat desain logo SL7 ini? Oh, sahabat. Pertama. Ayo. SL7 ID. Benar ya? Benar. Iya. Ya udah, bener. Kan aku cuma mastiin. Ya, akhirnya tak ambil lagi. Masih ada berapa? 200. Nah. Ini agak sensitif pertanyaan. Ya. Agak sensitif, berbau dengan duit soalnya. Jawabannya siapin. Ya. Apa saja yang biasa dibayarkan ke Bendahara Nasional?
Yang biasa dibayarkan ke bendahara nasional apa aja? Itu iuran Jamnas, Starkip, bayar merchandise, kau, cicilan, apa lagi? BBM, cicilan, aplikasi Jo. Nah dulu itu. Ya orang pertanyaannya bendahara dia yang mau jawab. Ayo. Bener enggak? Ah, benar, Oki. Pilih. Wah, tinggal satu. Tinggal satu. Ini sejarah, main sejarah lagi. Oke, main sejarah ya. Kalau saya lempar pertanyaan ke situ pasti jawabnya cepat. Saya arahnya ke sini nih. Oh, pengen ngasih dulu. Oke. Belum. Ready? Siapa penasehat pertama SL7 Yang belum dapat angkat tangan coba. Yang belum dapat angkat tangan coba. Coba Om Erwin jualin buku sejarah dulu. Oke, jadi acara di sore sampai dengan menuju maghrib ya. Dengan ini kita break untuk Isorma. Kita lanjut lagi nanti jam 7 malam. Oke? Udah lapar belum? Udah lapar belum? Wah, udah lapar belum? Sama. Oke, kita break Isoma. Suzuki, XL7, Adi. Mantap.